Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NATO yang beranggotakan 14 orang ingin mempresentasikan tentang NATO, tentang collective defense-nya, DMP-nya, proses internasionalisasinya, dan lain sebagainya. Berikut presentasi dari kami. Collective defense merupakan sebuah prinsip yang dimana serangan atau ancaman terhadap salah satu anggota dianggap sebagai ancaman terhadap anggota yang lainnya juga. Konsep kolektif ini cenderung condong terhadap partisipasi yang terdapat di pertahanan Eropa dalam perjanjian pendirian NATO. Prinsip ini ditulis di bawah perjanjian Brussels pasal 5 dan perjanjian Washington pasal 5. Collective defense memiliki beberapa kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara yang bersekutu dengan negara lain. Kedua, mempunyai sebuah gagasan yang sama dalam satu kawasan yang bertujuan untuk melawan berbagai ancaman. Yang ketiga, adanya perjanjian formal yang mengatur negara dalam satu kawasan. Dan terakhir, adanya kombinasi kekuatan, walaupun bukan salah satu dari penggabungan atau peleburan. Jika dikaitkan dengan NATO, maka konsep collective defense ini pada dasarnya di setiap anggota yang bertempat tinggal di negaranya harus siap untuk membantu anggota NATO lainnya. Hal ini dilakukan jika memang serangan terjadi lebih dulu, sehingga membuat negara anggota NATO yang membentuk sebuah pertahanan secara bersama. NATO menggunakan aturan dari pasal 5 tersebut untuk pertama kali setelah insiden serangan teroris 9/11 terhadap Amerika Serikat. NATO juga mengambil langkah-langkah pertahanan kolektif pada beberapa kesempatan, termasuk dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Sejarah dari NATO. NATO merupakan kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization, yang mana NATO ini didirikan pada tanggal 14 April 1949, yang dibentuk selama perang dingin terjadi. NATO ini didirikan sebagai tujuan melawan pengaruh komunis, menjamin perdamaian dan keamanan bagi negara-negara anggotanya, baik di bidang politik, militer, dan pertahanan. NATO ini memiliki beberapa anggota, di antaranya yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugal, dan Belgia. Serta NATO ini memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencapai suatu perdamaian global dan menghindari konflik dan perang. Decision Making Process atau DMP di dalam organisasi regional dan instrumennya merupakan sebuah proses pembuatan keputusan yang memiliki alasan-alasan tersendiri di baliknya dan yang mengharuskan suatu organisasi secara internasional maupun regional untuk melakukan proses keputusan. Proses pengambilan keputusan ini, jika sekali saja sudah menetapkan suatu keputusan, maka secara legal atau hukum semuanya harus terlaksana sesuai struktur dan susunannya. DMP dalam NATO itu adalah sebuah pembuatan sebuah pengambilan keputusan, sebuah proses pengambilan keputusan melalui konsensus setelah dilakukannya diskusi dan konsultasi antar negara anggota. Sebelum membuat proses pengambilan keputusan, konsultasi antar negara anggota menjadi suatu tindakan penting karena sekutu dapat bertukar pandangan dan informasi, serta dapat mendiskusikan masalah terlebih dahulu sebelum semua mencapai suatu kesepakatan dan mengambil suatu tindakan tertentu. Para pihak akan berkonsultasi bersama kapanpun, menurut pendapat salah satu dari mereka, integritas wilayah, kemerdekaan politik, atau keamanan salah satu pihak terancam. Instrumen DMP itu ada konsensus, ada the power of rule, ada Komite Perencanaan Pertahanan atau the Defense Planning Committee (DPC), Kelompok Perencanaan Nuklir atau Nuclear Planning Group atau NPG, Komite Militer, dan proses konsultasi. Lalu konsensus. Pada NATO, konsensus memiliki sistem di mana sebagian besar keputusan didasarkan pada rancangan yang telah diedarkan ke semua sekutu oleh Sekretaris Jenderal. Rancangan proposal ini didahului dengan konsultasi di berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral di ibu kota sekutu,
markas NATO, yaitu North Atlantic Council atau NAC. Sekretaris Jenderal terus membantu pembangunan konsensus melalui diskusi informal dan berusaha mempengaruhi musyawarah aliansi melalui pernyataan publik dan pertemuan pribadi, serta korespondensi dengan pejabat senior, legislator, atau pemimpin opini pemerintah sekutu. NATO tidak mewajibkan pemerintah untuk memberikan suara yang mendukung konflik, melainkan mereka menolak secara eksplisit jika menentang keputusan tersebut. Kebulatan suara mencirikan pengambilan keputusan Uni Eropa ketika, misalnya, anggota baru diundang untuk bergabung atau revisi perjanjian yang mengatur Uni harus diadopsi. Di NATO, silence procedure dapat digunakan untuk setiap keputusan yang membutuhkan konsensus. Terkadang, prosedur tersebut memungkinkan pemerintah yang menentang tindakan untuk menghindari konfrontasi dengan sekutu lain di sekitar meja selama sesi NAC. Pada pemerintahan AS dan pemerintahan sekutu terdapat beragam dukungan untuk melestarikan pengambilan keputusan melalui konsensus. Salah satu contohnya adalah keputusan NATO untuk berperang melawan Serbia pada tahun 1999. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nasya Aleida. The power of rule. Aturan konsensus mewakili lebih dari prosedur pengambilan keputusan mekanistik. Ini mencerminkan struktur NATO sebagai aliansi negara-negara merdeka dan berdaulat daripada sebuah badan supranasional. Keputusan NATO adalah ekspresi dari keinginan kolektif pemerintah anggotanya yang dicapai dengan persetujuan bersama. Di bawah aturan, tidak ada sekutu yang dapat dipaksa untuk menyetujui suatu posisi atau mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Ini sangat penting untuk keputusan tentang potensi penggunaan kekuatan militer, yang termasuk paling sensitif secara politik untuk sekutu manapun. Aturan konsensus memungkinkan NATO untuk menghormati undang-undang nasional khusus yang mungkin bergantung pada kemampuan sekutu untuk berkontribusi pada operasi NATO tertentu. Misalnya, Norwegia dan Denmark tidak mengizinkan penempatan pasukan asing atau senjata nuklir pada masa damai di wilayah mereka. Dampak dari aturan konsensus digarisbawahi oleh fakta bahwa NATO membuat ribuan keputusan setiap tahun yang masing-masing terikat secara langsung atau tidak langsung dengan prosedur konsensus. Dengan sedikit pengecualian, keputusan-keputusan ini terbagi dalam 5 kategori besar, yaitu strategi politik dan militer yang luas, yang tercermin dalam dokumen-dokumen, struktur militer dan fungsi perencanaan, otoritas, pemantauan, dan penyesuaian pertahanan kolektif, dan operasi manajemen krisis, masalah organisasi dan manajemen, dan masalah sumber daya dan penganggaran. DPC biasanya terdiri dari perwakilan tetapi bertemu di tingkat Menteri Pertahanan setidaknya 2 kali setahun, dan menangani sebagian besar masalah dan subjek pertahanan yang terkait dengan perencanaan pertahanan kolektif, kecuali Prancis. Semua negara anggota terwakili dalam forum ini. Komite Perencanaan Pertahanan memberikan bimbingan kepada otoritas militer NATO dan dalam ruang lingkup kegiatannya, yang memiliki fungsi dan atribut yang sama dan otoritas yang sama dengan Dewan dalam hal-hal dalam wilayah tanggung jawabnya. Next. Kelompok Perencanaan Nuklir atau Nuclear Planning Group atau NPG. Menteri Pertahanan negara-negara anggota yang ambil bagian dalam Komite Perencanaan Pertahanan NATO bertemu secara berkala di kelompok perencanaan nuklir, di mana mereka membahas isu-isu kebijakan khusus yang terkait dengan kekuatan nuklir. Diskusi ini mencakup berbagai masalah kebijakan nuklir. Kelompok ini diketuai oleh Amerika Serikat dan terdiri dari pembuat kebijakan nasional dan ahli dari ibu kota serta anggota staf internasional NATO dan perwakilan dari komandan strategis. Pertemuan beberapa kali setahun untuk membahas aspek kebijakan nuklir NATO. Next.
Komit Militer. Komit Militer adalah otoritas militer senior di NATO di bawah otoritas politik keseluruhan Dewan. Komit Perencanaan Pertahanan atau Kelompok Perencanaan Nuklir ini adalah bagian integral dari kebijakan dan aparat pembuat keputusan aliansi dan menyediakan hubungan penting antara proses pengambilan keputusan politik di Dewan Atlantik Utara, Komit Perencanaan Pertahanan dan Kelompok Perencanaan Nuklir, dan struktur komando terpadu NATO yang masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi militer dan transformasi militer lebih lanjut dari aliansi. Komit Militer juga bertanggung jawab untuk mengawasi perkembangan kebijakan dan doktrin militer NATO dan untuk memberikan bimbingan kepada komandan strategis NATO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Proses konsultasi. Konsultasi dalam aliansi memiliki banyak bentuk. Dalam bentuknya yang paling dasar itu hanya melibatkan pertukaran informasi dan pendapat. Di tingkat lain, ini mencakup komunikasi, tindakan, atau keputusan yang telah atau mungkin akan diambil oleh pemerintah dan yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada kepentingan sekutu mereka. Hal ini dapat mencakup diskusi dengan tujuan mencapai konsensus tentang kebijakan yang akan diadopsi atau tindakan yang akan diambil secara paralel. Dan pada akhirnya, itu dirancang untuk memungkinkan negara-negara anggota mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama mengenai keputusan kolektif atau tindakan oleh aliansi secara keseluruhan. Proses pengambilan keputusan bergantung pada konsensus dan keputusan bersama. Para anggota aliansi menjaga peran, pengalaman, dan pandangan individu masing-masing negara, sementara pada saat yang sama memanfaatkan mesin dan prosedur yang memungkinkan mereka bersama-sama bertindak cepat dan tegas jika keadaan mengharuskan mereka untuk melakukannya. Setelah diambil, keputusan tersebut mewakili tekad bersama dari semua negara yang terlibat untuk mengimplementasikannya secara penuh. Proses institusionalisasi merupakan bentuk dari terdapatnya lembaga sosial, di mana proses institusionalisasi atau pelembagaan dalam warga terjalin bila mana suatu kelompok memutuskan kalau seperangkat norma, nilai-nilai, serta peranan tertentu dikira sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya. Institusionalisasi merupakan bentuk dari terdapatnya lembaga sosial, di mana proses dan institusionalisasi pelembagaan dalam warga terjalin bila mana sesuatu kelompok memutuskan kalau seperangkat norma, nilai-nilai, serta peranan tertentu dikira sangat berarti untuk kelangsungan hidupnya, sehingga dimohon supaya para anggota warga tersebut untuk mematuhinya. Selanjutnya, proses institusionalisasi dalam NATO. NATO ialah organisasi regional yang dibangun menitik beratkan atensi dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik selaku pendukung liberalisme. Organisasi ini mengkhususkan diri dalam bidang pertahanan serta keamanan, karena hal ini banyak yang mengira NATO kehilangan relevansi setelah berakhirnya perang. Pada awalnya, NATO merupakan suatu aliansi ini merupakan pertahanan militer berubah menjadi suatu aliansi yang mempunyai multi tujuan. Pula sudah menjadi pusat aliansi kerjasama ekonomi politik. Tidak hanya itu, NATO juga bertugas menanggulangi konflik dalam kebijakan ekonomi internasional serta mendesak kerjasama ekonomi antar negaranya. Dinamika konflik dalam organisasi merupakan sebuah pertentangan dalam pendapat beberapa pihak di dalam organisasi. Dalam kasus ini terjadi pada NATO dalam topik peperangan yang terjadi di antara Ukraina dan Rusia. Dinamika konflik yang terjadi meliputi beberapa pihak, di mana suatu pihak ingin segera membantu Ukraina menyelesaikan konflik di daerahnya, dan pihak lainnya berasumsi bahwa bantuan militer akan mengarahkan ke konflik yang lebih besar, atau bahkan perang dunia yang selanjutnya. Hal ini juga yang membuat negara superpower seperti Amerika Serikat menolak untuk mengirim bantuan militer ke Ukraina, sesuai dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dengan diberlakukannya hukum sanksi ekonomi dan embargo pada Rusia, maka NATO mengira hal ini akan berdampak pada kemunduran invasi yang dilakukan Rusia. Tetapi hal tersebut tidak berlaku berat karena Rusia merupakan negara yang stabil dan mandiri. Hal ini membuat dinamika konflik dalam organisasi seperti NATO karena tidak ditemukannya jalan terang dalam suatu tindakan, maka terjadilah adu argumen, di mana suatu pihak ingin mencegah konflik yang lebih luas dan pihak lainnya ingin segera mengakhiri konflik. Selanjutnya, Perang Bosnia dimulai pada tahun 1992, di mana pada saat itu etnis-etnis Yugoslavia seperti etnis Kroat dan etnis Serbia
yang sebelumnya merupakan Republik Federal Yugoslavia mulai memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaan mereka. Sama halnya dengan kedua negara tersebut, Bosnia juga menyatakan kemerdekaan mereka. Namun, ada konflik yang terjadi antara Bosnia dengan etnis Kroat dan etnis Serbia, yang menyebabkan peperangan yang cukup lama sampai melibatkan NATO dan PBB. Puncak dari Perang Bosnia terjadi pada bulan Juli 1955. Etnis Serbia melakukan pembantaian massal terhadap lebih dari 8.000 masyarakat sipil Islam Bosnia pada tanggal 11 sampai 22 Juli 1955. NATO sebagai organisasi keamanan internasional berusaha untuk menyelesaikan Perang Bosnia. Pada bulan Agustus hingga September 1955, NATO melakukan serangan udara besar-besaran untuk menghentikan kekejaman etnis Serbia. Baik, selanjutnya dalam jurnal Perang Bosnia, konflik etnis menuju kemerdekaan tahun 1991 sampai dengan 1995, Perang Bosnia berakhir melalui Perjanjian Damai Dayton yang diselenggarakan pada 21 November 1995. Perjanjian Dayton mengatur pembagian wilayah Bosnia yang dibagi menjadi dua negara, yaitu Republik Srpska dan Federasi Bosnia-Herzegovina. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok NATO. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.